Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Breaking news kembali menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Naswa Zari Islami Putri, inilah berita selengkapnya. Perjalanan kasus Ronald Tanur kini kembali menjadi sorotan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa kasus ini bermula dari dugaan pembunuhan seorang wanita yang merupakan kekasih Ronald Tanur bernama Dini Vera Afrianti pada 2023 lalu. Di mana dalam kasus ini Ronald telah dituntut 12 tahun penjara dan kemudian dinyatakan vonis bebas oleh hakim. Vonis bebas yang telah dijatuhkan oleh 3 majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dinilai janggal hingga diduga menerima suap dan gratifikasi. Inilah penangkapan Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Vera Afrianti. Tim gabungan kejaksaan menangkap Ronald Tanur di kediamannya di Kompleks Pakuwon City, Surabaya, Minggu 27 Oktober siang. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa adanya perlawanan. Diintimidasi pada saat setelah putus persidangan, yang bersangkutan pernah sempat ke luar negeri, cuma kembali. Dia tidak ada keinginan melanjutkan ini, tapi mungkin dia punya kesibukan bisnis atau apapun di luar pertimbangan kita. Tapi kan hak dia sebelum ada pencekalan. Maka untuk itu kami segera melakukan pencekalan. Alhamdulillah dengan diberi bantuan oleh Dirjen Imigrasi semua berjalan lancar dicekal. Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR ini divonis 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Vonis tersebut diketuk oleh Majelis Hakim pada Selasa 22 Oktober 2024. Putusan kasasi ini membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Sebelumnya, pada Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jatim menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara. Ronald dianggap melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kelalaian. 3 hakim Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya akhirnya dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi pada Rabu 23 Oktober 2024 siang. Ketiga hakim ini ditangkap atas dugaan gratifikasi terkait kasus viral Ronald Tanur. Para hakim menjadi sorotan karena menuding korban meninggal disebabkan oleh minuman keras, bukan karena dugaan penganiayaan terdakwa. Meski bukti CCTV hingga hasil visum menyatakan adanya tindak kekerasan. Ketiga hakim yang ditangkap yaitu meliputi Erin Tua Damani sebagai hakim ketua, lalu Mangampul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota, dan 1 orang wanita yang diamankan. Kejagung telah melakukan penggeledahan
di beberapa titik, mulai dari markas Pengadilan Negeri Surabaya hingga unit apartemen tempat tinggal. Beberapa pemberitaan yang saya lihat di media yang kurang pas pemberitaannya, karena ini intinya adalah benar bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampitsus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberi kewenangan untuk bisa menyampaikan materi apapun, hanya menyampaikan teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ibu tadi yang 3 hakim itu. 3 hakim itu siapa, Bu? Yang menangani perkara Ronald Tanur. Bu, yang satu perempuan itu namanya, aja. Bu, bisa penegasan, Bu, kita nanti bisa. Jadi itu dari Kalau pusat. satu Yang perempuan itu siapa, Bu? Nanti kami keliru. Intinya kami hanya menyampaikan agar tidak simpang siur beritanya bahwa dari Kejaksaan Agung yang melaksanakan kegiatannya. Ya. Karena lokasi di Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka kami wajib memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan dimaksud. Bu, hakim siapa aja itu, Bu? Yang Ronald Tanur kan pasti sudah tahu semua teman-temannya, Ya. 3 orang. Yang perempuan tadi Nanti lebih Perempuan lanjut, tadi nanti pengacara lebih lanjut dia. dari Kejagung ya. Karena teman-teman di Kejagung sudah bekerja lebih lama kan, mereka sudah lakukan kegiatan dari awal, pasti sudah makanya. Kejaksaan Agung resmi menetapkan Ibu Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka pada hari Senin 4 November 2024 malam. Wanita yang berinisial MW ini diduga terlibat dalam tindak suap urus perkara yang melibatkan anaknya. Setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jatim, sudah ditemukan cukup bukti. Namun, meski begitu, Kejaksaan masih enggan mengungkap peran detail ibu dari Ronald Tanur tersebut. Jawa Timur. Soal Pak, tadi banyak. diperiksa berapa jam tadi, Pak? Kurang lebih 5 jaman. 5 jam ya. Ada Ya. berapa pertanyaan tadi yang disampaikan? Ya, nanti ditanyakan lebih lanjut ke pihak penyidik ya. Teman-teman Soal uangnya itu dari suaminya, uangnya dari suaminya atau hasil tabungan sendiri itu, Pak? Usaha. Nanti lewat ini ya, lewat penyidikan aja, lewat penyidik ya. Ya teman-teman. Halo Bang, siap. Ya gimana Bang? Tadi pemberitaannya Bang. Ya pada intinya klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum sejalannya. langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, Langkah hukum selanjutnya apa? ini kan baru penetapan tersangka kan, jadi kita percayakan dulu pada penyidik. Lah. Tadi kenapa langsung ditahan, Bang? Tidak ada. Ya, nanti tanya penyidik. Kita bukan. Tadi bukan penyampaian perlu- penyidik kapan ya? Ya standar pemeriksaan. Pasalnya apa Bang tadi yang diidentifikasi? Berapa jam tadi diperiksa? Ya, Akan tetapi, atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 huruf A untuk pasal ke-18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikianlah kabar terkini dari kasus Ronald Tanur. Saya Naswa Azaria Islami Putri. Terima kasih dan sampai jumpa.